Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bapak. Karena Waalaikumsalam. linknya. Oke, kita langsung mulai ya. Ya, Bapak. Sorry. Topiknya kali ini adalah ya sumber daya dan organisasi produksi ekonomi lokal. Ya. Satu sumber daya. Sumber daya itu bisa jadi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, ya manusia, alam, sosial itu beda ya. Terlebih pada sumber daya sosial itu apa? Ya, yang menyangkut aspek-aspek interaksional, kerjasama, gotong royong, institusi. Ya, kalau sumber daya manusianya itu pada human-nya, ya, pengetahuannya, keterampilannya, dan jumlahnya, termasuk sikapnya. Tapi kalau sumber daya sosial itu lebih pada interaksinya. Kemudian sumber daya alam, ya tentu hal yang lain ya. Kemudian di samping sumber daya alam juga ada lingkungan, ya, istilahnya ekosistem lingkungan. Ya, jadi kalau kita pahami sumber daya itu satu manusianya, sosialnya, alamnya, dan lingkungan, baik itu lingkungan politik maupun lingkungan kehidupan sosial yang lain. Kemudian organisasi produksi ekonomi lokal, ini kita harus hati-hati menerjemahkannya dalam konteks sekarang ini, ya, karena kita mulai kesulitan yang mana yang kita sebut dengan produksi ekonomi lokal saat ini. Apakah yang dimaksud adalah aktivitas ekonomi tradisional, lebih pada proses produksinya, atau hal lain, karena itu lokal, ya, desa, kecamatan, kampung, bahkan rumah kita itu sudah menjadi bagian dari jaringan dunia, ya. Jadi banyak ada orang bekerja di rumah di Bogor misalnya, di kamar saja, tapi status pekerjaannya di Jepang gitu ya, perusahaannya di Jepang, tapi kerjanya di, ya kita seperti sekarang juga WFH ya, work from home. Jadi tapi yang dimaksud dalam kuliah ini mungkin ya lebih ke arah proses-proses produksi di daerah setempat. Ya. Nah, ini tujuan kuliah adalah mahasiswa mampu memahami apa dan bagaimana sumber ekonomi lokal dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Ya. Bagaimana, apa itu ekonomi lokal, sumber ekonomi lokal, bagaimana pengembangannya dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua ada mazhab-mazhab tantangan dan mazhab pendekatan. Ya biasa dalam sosiologi, ya, dalam ilmu sosiologi atau ilmu ekonomi selalu ada mazhab atau aliran-aliran yang menjadi trademark bagi ahli-ahli tertentu. Ya. Kemudian pola organisasi produksi dalam pengetahuan ekonomi lokal dan tantangan ke depan. Ya. Ini bahan bacaan mungkin sudah diberikan oleh Ibu Titi barangkali. Ya. Silakan dibaca saja nanti. Nah, sekarang bagaimana yang pertama ya? Sorry. Untuk memahami apa itu sumber daya ekonomi, fokus kita pada satuan unit bisnis. Jadi satuan unit bisnis, ya. Misalnya, ya, koperasi tahu tempe,
ya. Kemudian di sini UMKM kulit, ya, UMKM keramik, ya. Tapi bisa juga dalam pengertian ekonomi kreatif, ya. Misalnya pariwisata, ya bisa juga di beberapa daerah sekarang ada, misalnya ada kampung Inggris, ya, itu juga satu bentuk ekonomi lokal, ya. Wisata-wisata alam, ya. Kemudian bisa juga pertunjukan seni, ya, dan macam-macam, ya. Tidak terpaku pada kreativitas fisik yang bisa dilihat. Nah, bagaimana kita memahaminya, ya? Kita memahami ekonomi lokal, sumber daya ekonomi, ya, dipahami dari di sini ada bagian satu itu adalah tenaga kerja dari segi manusianya, ya, dari segi manusia dan sosialnya, human resources. Tenaga kerja berarti ini menyangkut jumlah orang, ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, ya, dan pengetahuan. Biasanya keterampilan, pengetahuan sekaligus sikap, ya. Ini kualitas manusianya. Jadi tenaga kerja itu adalah kuantitas, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kenapa saya perlu tekankan sikap di sini? Karena manusia itu perlu punya hati, perlu punya pemihakan, perlu punya keikhlasan. Jadi keterampilan, pengetahuan, dan tidak diiringi, tidak didampingi dengan niat yang baik, itu tidak akan bisa berhasil baik. Ya, itu jadi selain ini satu paket, ya, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Saya kira di dalam teorinya juga begitu. Meskipun operasional dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu tidak bisa jalan sendiri kecuali ada fasilitas. Ya, fasilitas yang kemudian ditampilkan dalam komponen kedua, yaitu non-human resources. Kemudian yang ketiga bagian satu adalah manajemen, ya, manajemen pengelolaan. Ya. Kemudian jiwa kewirausahaan, ya, jiwa kewirausahaan. Jadi 4 itu yang menjadi aspek dari human resources. Jadi coba dipahami dulu, ya, jumlah manusianya, laki-laki atau perempuan, kualitas manusianya, hatinya, pikirannya, keterampilannya, kira-kira begitu. Manajemen, kemampuan mengorganisasikan, ya. Jadi bagaimana mengorganisasikan pikiran, tenaga, dan perasaan, dan mengorganisasikan sumber daya non-human resources. Dan gimana jiwa kewirausahaannya, jiwa bisnisnya, motif bisnisnya. Yang berikut adalah non-human resources, yaitu sumber daya alam, tanah, air, iklim, ya. Ini sekarang kita banyak berhadapan dengan persoalan perubahan iklim, ya, sehingga merubah semua karakter tanaman, merubah pola produksi pertanian. Kemudian peralatan, kapital, gedung, mesin-mesin, alat-alat produksi. Kemudian juga dana, kemudian juga teknologi. Ya, dalam teori yang lain sebetulnya 1 dan 2 ini disebutnya livelihood assets, ya. Nah, jika yang human resources ini dan non human resources ini dipadukan, ya,
ya, diorganisasikan atau jika pengelolaan berjalan, maka menghasilkan sebuah proses produksi. Apa itu? Ya, menghasilkan barang dan jasa. Ya. Kira-kira begitu. Jadi di situ dua kelompok, yaitu sudah human resources dan non-human resources. Jadi kalau ada di antara Anda yang mau ikut bicara, menyampaikan sambil saya menyampaikan, langsung aja masuk ya kalau ada pertanyaan.